Pada tahun 1888, penjajah Inggris tiba di Pahang, Malaysia. Mereka mulai ikut campur urusan adat, agama, dan mengambil alih kekuasaan, sehingga berjaya menguasai daerah yang kaya dengan emas dan mengambil hasil buminya untuk dibawa pulang ke Inggris. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1892, bermulalah kebangkitan melawan para penjajah yang diketuai pria bernama Tok Gajah bersama anak-anaknya. Ada Mat Kilau, Awang, Brahim, dan pengikut-pengikut lainnya. Namun Inggris memfitnah pejuang kemerdekaan sebagai pemberontak dan memburu mereka untuk menghentikan aksi perlawanan tersebut. Untuk menentang penceroboh, kita tak boleh mengalah. Sebelumnya Inggris memburu Tok Gajah dan pengikutnya di bulan Ramadan ketika orang Melayu sedang berpuasa. Namun Inggris tetap menyerang kampung Budu yang merupakan tempat kelahiran Tok Gajah. Warga Budu terkepung tak bisa melarikan diri dan dibombardir oleh meriam. Anak kecil, wanita, orang tua tak bersalah menjadi korban kekejaman para penjajah Inggris. Gak hanya itu, mereka juga telah membakar habis rumah, masjid, dan juga sekolah. Dari kejadian itulah lebih dari 300 nyawa menjadi korban serangan kejam di kampung Budu yang diketuai oleh Clifford dan Kapten Cyrus. Tidak lain tidak bukan, semua itu mereka lakukan untuk melemahkan semangat juang dari rakyat Melayu. Tokoh-tokoh penting Melayu lainnya yang berada di Mekah seperti Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Tok Janggut, dan Tok Kenali menyebut kalau Inggris sangatlah licik. Alih-alih datang ke Malaysia untuk membantu memajukan negaranya, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya, mengambil semua emas, sumber daya alam. Bahkan mereka juga berniat menjauhkan para ulama dari para penguasa. Sekolah-sekolah keagamaan dikesampingkan, sedangkan bahasa Inggris malah dipopulerkan. Jika tidak mau menuruti perintahnya, orang tersebut akan langsung disiksa dan dihabisi. Oleh karena itu, mereka bertiga akan mengirim surat khusus kepada para pemimpin yang berada di Malaysia untuk sama-sama bersatu demi mengusir para penjajah Inggris. Seperti yang ada di Al-Quran surat Al-Ra'd, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Hubbul watan minal iman. Selagi kita tidak bersatu. Sedangkan di sisi lain kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini. Dia bernama Awang, seorang pejuang tangguh, pemberani, anak dari Tok Gajah yang kita tahu orang pertama yang membentuk aksi perlawanan kepada para penjajah. Saat itu dia masih kepikiran tentang peperangan sebelumnya, di mana teman dekatnya Usop, Yasin, dan masih banyak pejuang lain meninggal akibat dirinya salah mengambil keputusan. Tapi meski begitu, istrinya yang bernama Putri tetap memberi semangat kepada suaminya itu. Para pejuang rela berkorban untuk negeri ini pasti memiliki alasan yang sama. Mereka pasti ingin anak cucu cicitnya nanti bisa bermain dengan bebas tanpa ada rasa penuh ketakutan. Maka dari itu, Awang harus mewujudkan perjuangan yang telah mereka lalui selama ini. Takkan kita nak biarkan orang luar untuk mengatur cara hidup kita? Tak boleh. Setelah itu, Awang menemui gurunya sekaligus ayah mertuanya yang bernama Haji Sulong. Ia merasa perjuangannya selama ini tidak akan bisa bergerak maju jikalau masih memakai strategi lama. Kalau tidak merubahnya sekarang, akan ada lebih banyak orang lagi pejuang-pejuang Melayu yang mati syahid seperti Yasin dan Usop. Takkan ke mana-mana dan cara perjuangan kita yang lama, Pak. Di salah satu tempat rahasia, Kapten Cyrus, Clifford, Dr. Cameron selaku Panglima Perang Inggris mendapatkan kabar kalau Sultan Abdul Hamid tidak akan lagi mengirimkan bala bantuan ke tanah air Melayu. Namun muncul lagi masalah berikutnya, di mana Tok Gajah akan menuju tempat bernama Terengganu untuk mendapatkan bantuan. Jika itu berhasil, akan menjadi ancaman besar kepada para penjajah Inggris. Maka dari itu, tanpa berlama-lama mereka segera mengirim beberapa pasukannya untuk mencari Tok Gajah dan para pengikutnya. That Tok Gajah is heading to Terengganu. Setelah sampai di padepokan Tok Gajah, tak ada siapapun orang yang berhasil mereka temui. Tapi meski begitu, si Jamet, beberapa rakyat Melayu yang memihak kepada para penjajah, berhasil menemukan jejak kemana arah targetnya pergi. Ternyata jejak itu bukan dari Tok Gajah, melainkan si kakek yang sebelumnya mencatat percakapan Tok Gajah, Sulong, Brahim, dan beberapa orang penting lainnya. Tak mau surat itu dibaca oleh musuh, si kakek pun berusaha memakan kertas yang berisi percakapan penting.
Gak berhenti sampai di situ, para penjajah kembali mencari ke berbagai desa untuk mencari jejak Tok Gajah, termasuk desa yang bernama Kuala Semantan ini. Jalak Pengkor menegaskan siapapun yang berani membantu Tok Gajah akan disiksa sampai meninggal. Depan dengan aku, si Jalak Pengkor. Di waktu yang sama, kita juga diperlihatkan padepokan khusus wanita yang dipimpin oleh istri Awang. Gak hanya laki-laki yang dilatih bela diri, teknik berpedang, memanah, berkuda, tapi para wanita juga dianjurkan berlatih. Ketika waktu peperangan tiba, mereka semua bisa bersatu padu mengalahkan para penjajah Inggris. Setelah itu, Jalak Pengkor, si Jamet, dan Kapten Cyrus menuju kediaman Sulong untuk membawanya ke markas agar bisa diinterogasi, menanyakan apa rencana Tok Gajah dan di mana keberadaannya saat ini. Keributan di antara mereka tidak bisa dihindari lagi. Awang dan Tahir yang baru aja sampai di rumah seketika dibuat syok akan kedatangan para penjajah Inggris. Terlebih lagi mereka berdua melihat ibunya tergeletak dengan bergelimang darah. Sedangkan di dalam rumah kepala desa, para pasukan Inggris menanyakan kepada Besa dan suaminya apa nama kampung yang awalnya bertuliskan Cha. Karena dari pencarian sebelumnya ternyata mereka berhasil mendapatkan secari kertas dari si kakek. Tak mau memberitahu, keributan pun masih terus berlanjut. Namun sayang Sulong berhasil dibawa ke markas musuh, sedangkan istrinya dan suami Besa juga meninggal di saat yang bersamaan karena luka tusuk yang mereka alami. Di malam harinya Mina mendatangi teman-temannya. Ia memberitahu kalau para penjajah Inggris semakin kejam dan tak punya hati. Mungkin inilah saatnya bagi para warga untuk bersatu melawan para penjajah Inggris demi agama, bangsa, dan tanah air. Keesokan harinya Sulong disiksa berkali-kali sambil dipertontonkan kepada para tahanan yang lain. Inilah yang terjadi jika mereka berani melawan dan memberontak. Gak hanya disuruh untuk kerja paksa, tapi mereka juga bisa mati dengan cara yang mengenaskan. Kaki Sulong dilindas agar dia mau memberitahu di mana keberadaan Tok Gajah sekarang. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan Awang dan keponakannya Tahir mendatangi tempat tersebut untuk menyelamatkan ayahnya. Sini tertulis, mereka di kampung Cha. Di saat para tahanan lain sedang buang air kecil, disitulah kesempatan mereka berdua untuk mengambil pakaiannya, karena satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam adalah menyamar. Dan terbukti cara itu ternyata berhasil mengelabui para pasukan musuh yang lagi berjaga. Sampai titik di mana Awang dan Tahir menemukan lokasi ayahnya disekap. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun menghabisi dua pasukan yang lagi berjaga itu. Dan inilah yang terjadi. Berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Awang, Sulong, dan Tahir segera melarikan diri dari tempat tersebut menggunakan kuda hasil curiannya. Sedangkan Kapten Cyrus yang mengetahui Sulong lepas sangatlah marah. Ia beserta anak buahnya kembali mendatangi salah satu desa untuk mencari informasi. Namun kali ini bedanya Kapten Cyrus memakai cara yang lebih halus, di mana siapa aja yang mau memberitahu nama kampung yang awal kalimatnya adalah Cha akan diberi hadiah sekantong emas. Seorang warga dengan penuh semangat langsung memberitahu ada satu desa bernama Cenor yang lokasinya nggak jauh dari sini. Kemungkinan besar disitulah lokasi Tok Gajah berada. Namun alih-alih mendapatkan emas setelah ngasih tahu informasi, justru inilah yang dia dapat. Malam harinya, Sulong yang berada di tempat persembunyiannya berusaha menghilangkan rasa bimbang pada diri Awang untuk tetap berjuang melawan para penjajah. Karena kalau bukan rakyat Melayu, terus siapa lagi? Terlebih lagi saat ini Kekaisaran Ottoman hancur lebur oleh Inggris sehingga tak dapat memberi bantuan. Begitu juga Sultan Abdul Hamid. Di tengah perbincangan itu, Jalak Pengkor, si Jamet, dan beberapa orang lainnya mulai mendekat ke arah mereka.
Untungnya sebelum Awang beristirahat, ia dan Tahir telah membuat berbagai jebakan di berbagai sudut yang ada. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Celaka. Mari semua bantu. Tak berhenti sampai di situ, si Jamet terus mengikuti kemana arah jejak itu pergi. Sampailah di sebuah gubuk tua. Dikira tak berpenghuni, ternyata ada satu orang lagi tertidur pulas. Salah satu bawahan si Jamet pun memeriksa apakah orang itu masih hidup atau tidak. Namun inilah yang terjadi. Tanpa para musuh sadari, di bawah tempat tidur itu ternyata ada lubang menuju lorong bawah tanah. Di dalamnya ada Awang, Sulong, dan Tahir sengaja mengambil rute itu agar bisa menghilangkan jejak. Tak lama kemudian, sampailah mereka bertiga di kampung Cenor, tempat Tok Gajah berada. Brahim yang merupakan adik dari Awang menyuruh kakaknya kembali pulang jika masih ada keraguan. Dan muncul rasa takut untuk berjuang. Lebih baik Awang menemani istrinya daripada ikut perang dan ujung-ujungnya menjadi beban puncak kegagalan. Mendengar hal itu, Awang yang gak terima mengatakan dengan tegas akan menjaga ayah dan gurunya. Namun di tengah perdebatan itu, Kapten Cyrus dan para pasukannya sudah mulai memasuki desa. Keributan di antara mereka tidak bisa dihindari lagi. Tok, orang putih datang. Awang, Sulong, dan Tahir memutuskan untuk pergi ke Terengganu dengan jalan yang berbeda, agar para penjajah itu tidak mengetahui kemana arah Tok Gajah pergi. Para warga yang berada di sana pun juga ikut terkena imbasnya. Mereka dipukul berkali-kali, disiksa, diancam akan dibunuh jika tidak mau memberitahu kemana arah Tok Gajah pergi. Awang berusaha mengalihkan perhatian si Jamet dan para pasukannya, sedangkan Sulong yang sudah nggak tahan dengan cederanya memutuskan untuk berdiam sejenak. Ia juga menyuruh anaknya Tahir agar membantu Awang dan mencari bala bantuan. Keributan di antara mereka masih terus berlanjut. Namun sialnya si Jamet dan si Cina secara nggak sengaja menemukan keberadaan Sulong. Mereka berdua pun memutuskan untuk menghabisinya dengan cara yang bermartabat dan mendoakan semoga pengorbanan rakyat Melayu tidak berakhir dengan sia-sia. Sedangkan Tok Gajah sendiri berhasil sampai di Terengganu dengan selamat. Di tempat itulah ia bertemu dengan pejuang-pejuang Melayu lainnya. Ada Anda, Kadir, dan Daihan. Mereka bertiga adalah utusan dari Toku Palo untuk membawa Tok Gajah ke tempat yang lebih aman. La ilaha illallah. Di sisi lainnya, Kapten Cyrus mengumpulkan pasukan untuk melakukan penyerangan besar-besaran, memburu yang mereka anggap sebagai pemberontak paling berbahaya. Orang yang menentang Ratu Inggris, tidak lain tidak bukan dialah Tok Gajah. Satu persatu, para pasukan telah mereka kerahkan ke berbagai titik di Terengganu. Dengan pasukan segini banyak ditambah Kapten Cyrus memiliki senjata pamungkasnya, ia yakin akan memenangkan pertempuran besar ini. Namun justru inilah rencana dari Tok Gajah dan para pengikutnya. Ia sengaja memancing musuh memasuki wilayah Terengganu karena di tempat inilah hutan lebat ditambah kabut tebal mengelilingi. Hal itu pasti akan mengganggu penglihatan mereka saat menyerang. Sedangkan rakyat Melayu pasti tahu betul area tersebut. Pertempuran di antara mereka pun terjadi. Putri beserta para pejuang perempuan lainnya datang membantu menggunakan panahnya. Dari serangan itu, banyak pasukan Inggris berjatuhan yang membuat Kapten Cyrus memutuskan untuk mundur sejenak. Putri kemudian menemui suaminya dan menanyakan keberadaan ayahnya. Dengan tatapan sedih, Awang memberitahu kalau ayah Putri telah meninggal dunia. Ia meminta maaf sambil menguatkan istrinya karena peperangan masih belum berakhir.
pesan sulung cuma satu, perjuangan harus terus dilanjutkan. Singkat cerita, Kapten Cyrus berteriak untuk mengajak Togaja berunding daripada harus melanjutkan peperangan ini. Tapi kalau tawaran ini ditolak, Kapten Cyrus nggak akan ragu untuk mengeksekusi ratusan warga yang lagi ditahan olehnya. Saya nggak percaya, guys. Bring one more, please. Jalak Pengkor memberitahu kalau tempat ini tidak menguntungkan para pasukan Inggris karena mereka tidak memiliki keterampilan berperang dalam kondisi hutan yang lebat dan cuaca yang gelap. Tentu jika ini terus dipaksakan, pasukan Inggris bisa kalah. Tapi dengan keras kepala, Kapten Cyrus tetap memutuskan untuk menangkap Togaja di tempat ini. Karena kalau dia berhasil menuju tempat pusat Terengganu akan sangat berbahaya bagi penjajah Inggris. Tak lama dari itu, para pejuang Melayu mulai melemparkan bom asap dibarengi dengan serangan panah peledak. Barulah dari situ awal Brahim membawa pejuang yang tersisa untuk menyerang dari jarak dekat. Peperangan di antara mereka masih terus berlanjut. Satu persatu para panglima tempur Inggris mulai berjatuhan. Dari mulai si Jamet yang terkena serangan fatal di bagian lehernya, si Cina dihajar berkali-kali sama Brahim, sampai-sampai dia mengagumi cara Brahim bertarung. Tapi meski begitu, Kapten Cyrus tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan senjata pamungkasnya, yakni Gatling, yang di zaman itu bisa dibilang sangat mewah dan sangat berbahaya. Gilanya lagi, Kapten Cyrus menembaki semua orang yang ada di depannya. Padahal jelas-jelas di situ ada pasukannya sendiri. Ratusan nyawa berjatuhan atas serangan tersebut. Besa, pejuang Melayu lainnya, bahkan pasukan Inggris sekalipun. Saat pelurunya habis, para bawahan Cyrus mulai berpikir untuk tidak lagi membantu kaptennya. Begitu juga dengan Jalak Pengkor yang memilih untuk meninggalkan tempat peperangan. Ia rasa Kapten Cyrus sudah sinting dalam mengambil keputusan. Tanpa mereka sadari, Awang dan Brahim mulai menyerang menggunakan bom buatannya. Serangan itu juga yang mengakibatkan senjata Gatling hancur lebur tak tersisa. Dan kini hanya tinggal Kapten Cyrus seorang, di mana para bawahannya yang masih hidup lebih memilih untuk mundur. Bahkan mereka juga bilang sangat menyukai cara rakyat Melayu berjuang untuk tanah air mereka. Penjajah Inggris hanya ingin merusak tradisi dan budaya Melayu, menghilangkan agama, menyesatkan tujuan hidupnya. Meski Togaja dan para pengikutnya mati hari ini, sampai kapanpun akan ada ratusan hingga ribuan orang yang ingin mengusir penjajah Inggris dari tanah airnya. Togaja lalu memberikan kepercayaan penuh kepada Awang untuk menghabisinya seorang diri. Pertarungan jantan 1 lawan 1 tanpa ada siapapun yang membantu. Dan inilah yang terjadi. Togaja selalu ngasih tahu kepada para pengikutnya untuk selalu mencintai bangsa yang telah berkontribusi untuk mendidik kita dengan tauhid. Pria sejati adalah akar kelangsungan hidup suatu bangsa. Kuatnya suatu bangsa diukur dari seberapa besar bangsa berhasil menciptakan pria sejati. Pria yang rela mengorbankan apa saja, yang akan berjuang dan tidak akan pernah menyerah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Setelah itu Togaja dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Terengganu dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan nih video-video seru lainnya.